kami sampaikan bahwa terkait dengan operasi, apalagi kaitannya dengan kemanusiaan kami dengan berbagai macam potensi terus akan melaksanakan semaksimal yang kami mampu. Salah satunya misalkan bahwa dalam perencanaan kami dengan anggaran yang terbatas, kami hanya memungkinkan untuk menyiapkan sasaran kesiapan pesawat itu hanya satu rata-rata setiap hari. Karena itu memang kami gunakan untuk maintain skill. Tapi pada saat ada kejadian seperti ini, pesawat yang ada di Bogor, pesawat yang ada di Surabaya dan juga yang ada di Tanjung Pinang, kami maksimalkan untuk melakukan suatu upaya sehingga ada 3 pesawat yang bisa kami kerahkan, dan itu tentunya nanti akan menjadi evaluasi kami ke depan. Seperti yang tadi pimpinan rekomendasikan, kami akan gunakan bahwa momen ini menjadi evaluasi bagi kami dan juga seberapa jauh pemerintah melihat kami umum negara. Ya, memang di lapangan saya dapat informasi terkadang Basarnas ini malah justru tergantung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu situasi di lapangan ini memang menurut saya Pak Kepala Basarnas kalau memang ada ratas dan seterusnya ini disampaikan ada kesulitan karena topoksinya beda Pak. Basarnas dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Badan Penanggulangan Bencana itu 2 topoksi yang sangat berbeda Pak. Basarnas itu datang di tahap awal, setelah Basarnas selesai baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana masuk Pak, terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi. Jadi ini 2 tugas yang berbeda. Pak Kepala Basarnas harus bisa menjelaskan ini secara baik kepada Bappenas, Kementerian Keuangan, bahkan kalau hadir di ratas ada kesempatan berbicaralah. Ya, saya yakin juga rapat ini direkam, Pak, ini bisa dijadikan juga salah satu acuan bahwa kami anggota DPR ini juga ya merisaukan gitu loh, bahwa minimnya anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahkan hanya untuk sekedar merawat peralatan yang ada saja. Tuh loh. Ada banyak peralatan Bapak itu mungkin 10 tahun ke depan yang harusnya masa pakainya masih ada karena dilakukan pemeliharaan, akhirnya masa pakainya hilang karena ketiadaan anggaran untuk perawatan. Itu kepada Basarnas. Kemudian juga harus disampaikan juga Pak Kepala Basarnas, kadang-kadang kita harus berani juga keluar out of the box Pak bisa berpikirnya. Kita supaya Bapak-bapak harus juga menyampaikan ini timbul bencana ini faktornya ini gitu loh. Misalnya kerusakan lingkungan, adanya hilangnya keseimbangan alam dan seterusnya, harus juga berani menyampaikan. Kita memahami hari ini Pak, tambang ilegal itu di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Dengan harga emas yang begitu tinggi hari ini ya. Ini tambang ilegal itu masif sekali Pak, dan ini menurut saya salah satu juga faktor sehingga terjadinya kerusakan lingkungan yang masif ya. Demikian juga tambang-tambang bahan tambang yang lain. Saya rasa ini juga harus berani diutarakan. Karena lapangan ini kan contoh kita lihat kemarin waktu kejadian ini, kita melihat tumpukan kayu begitu banyak Pak. Ya. Itu pasti alam sudah tidak bisa menopang Pak ketika terjadi hujan lebat yang berlebihan misalnya. Mungkin zaman dulu juga ketika hutannya masih bagus pernah juga terjadi hal yang sama, tapi tidak terjadi kerusakan yang luar biasa seperti sekarang. Nah, hal-hal seperti ini harus disampaikan Pak, supaya kita tidak seperti tadi Pak Ridwan sampaikan, kita seperti datang di ujung atau paham kalau tidak salah, kita hanya datang di ujung seperti pemadam kebakaran saja Pak. Akhirnya Bapak kebagian capeknya. Padahal pangkal masalahnya tidak kita selesaikan. Ini harus berani kita bicarakan dari posisi kita masing-masing. BNPB dulu, silakan. Terima kasih yang terhormat pimpinan, wakil ketua dan seluruh anggota Komisi 5. Mohon izin, terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Kami mencatat beberapa rekomendasi dan juga pertanyaan. Terkait dengan pertanyaan, tentunya nanti kami akan lengkapi secara utuh dengan jawaban tertulis. Kemudian terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan seperti yang kami sampaikan, ini akan kami jadikan dasar untuk
pada saat evaluasi secara nasional nanti permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di Basarnas ini bisa kami sampaikan. Tentunya kami mohon dukungan dari pimpinan dan juga seluruh Komisi 5 untuk memperjuangkan apa yang seharusnya kami lakukan untuk mampu menampilkan bahwa kami sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang. Kami izin menyampaikan sedikit terkait dengan tadi pertanyaan-pertanyaan kami di daerah operasi. Memang kalau kami lihat bahwa kami tidak akan menyentuh terkait tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak dalam ranah tugas kami. Tapi kami mengharapkan bahwa dari apa yang kami lihat kemarin, misalkan di wilayah Sumatera khususnya, kenapa korban begitu banyak, dan kami mengharapkan dengan apa yang kami sampaikan, kami berharap untuk bisa dibantu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kalau kami lihat bahwa struktur tanah yang ada di wilayah Sumatera, ini sebenarnya kalau kami lihat, pertama, masyarakat tinggal rata-rata di tepi sungai atau di tepi jalan raya, di mana jalan raya ini selalu ada di punggung dari bukit-bukit. Dan kalau kami lihat bahwa kondisi yang ada ini sebenarnya sangat terjal, tapi terjalnya ini bukan bebatuan, tapi sebenarnya tanah. Sehingga pada saat kemarin kami melintas menggunakan sarana udara, kami melihat bagaimana longsoran ini yang luar biasa, dan ini sangat memungkinkan bahwa jalan-jalan yang putus yang di situ ada pemukiman ini sangat mudah sekali berdampak. Begitu juga yang ada tidak jauh dari sungai, bahwa kemarin hampir total kalau kami prediksi 800 korban, yang dimana 400 sekian sudah kami temukan dan 400 belum kami temukan. Kemungkinan besar karena tersapu karena kondisi alam yang memang seperti itu. Artinya dengan informasi yang diberikan BMKG, harapan kami ini bisa tersosialisasi, dan khususnya pemerintah daerah mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahwa keberadaan mereka bersama keluarga tinggal ini sebenarnya di posisi yang sangat rentan terhadap bencana. Itu memang kami selalu lakukan, namun dengan keterbatasan kami tentunya kami butuh dukungan. Kemudian yang berikutnya tadi memang beberapa pertanyaan terkait dengan apakah Basarnas misalkan memiliki sarana prasarana yang cukup. Kami sampaikan pasti sangat kurang, karena sesuai harapan dari komisi tentunya kami diharapkan hadir di setiap kabupaten. Kami sampaikan misalkan di Sumatera Barat, satu kantor SAR mengcover 18 kabupaten kota dengan jumlah personil yang ada juga sangat terbatas. Kami sampaikan memang kemampuan kami untuk menjadi SAR Mission Koordinator. Jadi kalau kami harus untuk melaksanakan tugas semuanya, memang tentunya ini tidak akan mungkin, sehingga yang kami lakukan bahwa kami harus dibantu oleh seluruh potensi. Artinya potensi SAR itu yang paling dasar itu siapa? Adalah seluruh warga negara yang tidak terdampak. Artinya pada saat ada kejadian kedaruratan dimanapun berada, harapan kami bahwa seluruh warga yang tidak terdampak yang ada di dekat itu mampu melakukan tindakan awal sambil menunggu tindakan-tindakan khusus dari lembaga atau badan yang berkepentingan. Khususnya kami adalah yang berkepentingan terhadap penanganan khusus kedaruratan operasi dalam operasi SAR. Mungkin demikian Bapak yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensi yang diberikan, dan rekomendasi akan kami tindak lanjuti, dan pertanyaan-pertanyaan akan kami jawab secara tertulis. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Sama juga dari MKG ya, yang tertulis, yang apa namanya, yang umum, yang khusus saja dijawab, yang penting-penting. Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami mencatat dan juga menerima dengan baik masukan-masukan dan juga arahan bimbingan dari pimpinan dan anggota Komisi 5. Ini menjadi
catatan penting bagi kami. Nanti sebagian seluruhnya akan coba kami jawab secara tertulis. Ada 3 hal yang setidaknya perlu menjadi catatan penting bagi kami, yaitu perlunya penguatan regulasi di internal BMKG agar kami dapat melaksanakan tugas pelayanan informasi publik dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan temuan pada kinerja kami dari BPK, yaitu perlunya diseminasi informasi yang lebih jauh menjangkau, lebih tepat, kemudian lebih informatif kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk informasi terkait peringatan dini. Kemudian yang ketiga adalah untuk pemanfaatan hasil-hasil pemantauan, observasi, analisis yang kami dapatkan agar lebih kuat lagi dalam melayani informasi MKG, termasuk tadi yang banyak dibahas tentang impact based forecasting, di mana dalam hal ini kami perlu berkoordinasi lebih erat dengan BNPB yang selama ini memiliki kewenangan untuk menyusun risiko bencana agar dapat di-overlapkan dengan data-data terkait dengan cuaca dan iklim. Ini menjadi PR bagi kami. Juga ada Badan Geologi yang akan kami ajak kerjasama, serta Kementerian PU untuk bencana banjir khususnya. Saya kira demikian Bapak Pimpinan yang dapat kami sampaikan. 3 hal ini tadi juga digarisbawahi oleh Bapak Ketua Komisi 5 tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih penyampaian dari Kepala BNPB atau Basarnas maupun Kepala BMKG. Baik, sekarang kita masuk kesimpulan. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPB atau Basarnas 1 Desember 2025. 1. Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2024, BPKRI, Komisi 5 DPR RI mewajibkan BMKG dan BNPB atau Basarnas untuk 1. Memperkuat peran pengendalian internal dan memperbaiki tata kelola pengawasan yang ketat terhadap setiap program meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta program pencarian pertolongan. 2. Menyusun perencanaan atau roadmap BNPB terkait sarana prasarana pencarian dan pertolongan secara inklusif berdasarkan master plan, Renstra, serta hasil evaluasi dan monitoring. 3. Memberikan penjelasan yang detail terkait dengan temuan dari rekomendasi dari BPKRI serta hasilnya disampaikan kepada Komisi 5 DPR RI. 2. Komisi 5 DPR RI sepakat dengan BMKG dan BNPB untuk memperkuat penetapan kebijakan BMKG dalam meningkatkan akurasi informasi peringatan dini bencana dan segera dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. 2. Meningkatkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengurangi risiko cuaca ekstrim dan mendukung kesiapsiagaan masyarakat pada puncak musim hujan. 3. Penerapan waktu tanggap cepat atau quick response time dalam setiap peristiwa bencana dengan menjadikan golden time sebagai acuan utama dalam standar operasional prosedur atau SOP. Kualitas sumber daya manusia melalui sekolah lapang dan pembinaan potensi SAR, serta meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. 5. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan pemerintah daerah dalam penanganan masa kedaruratan. Bagaimana anggota yang terhormat? Poin ada izin Ketua. Ya, silakan Pak. Poin detail tadi itu mengenai poin 2 ya kali ya. Poin 2 tentang apa? Penjelasannya ini nomor 3. Kalau diminta detailnya secara keseluruhan tidak bisa karena terlalu besar, terlalu banyak ya. Maksudnya detailnya di sini adalah detail yang belum sesuai saja rekomendasi. Jadi yang kami harapkan itu ada penjelasan
yang belum sesuai rekomendasi itu yang Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.